Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KK Media dimanapun kalian berada, semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Ismatun Nada bisa kembali berjumpa dalam acara kajian rutin KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Pemirsa setia KK Media, marilah kita sejenak merenungi suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang segala ucapan dan juga perbuatannya bisa kita jadikan sebagai suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini saya bersama narasumber kita, beliau merupakan mahasiswi IAIN Kediri sekaligus seorang dai muda ya, yaitu Mbak Elsa. Apa kabarnya Mbak Elsa sore hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apa nih kesibukannya Mbak Elsa saat ini? Lagi kuliah aja sih, Kak. Oh gitu, lagi kuliah aja. Oke, Mbak Elsa, gimana sih cara kita meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam membangun karakter generasi muda yang berakhlak mulia? Kepada Mbak Elsa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'. Pemirsa KK Media dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang berada pada bulan yang istimewa, di mana pada bulan ini merupakan kelahiran sosok suri tauladan bagi kita semua, yakni baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad ini kemudian diperingati oleh masyarakat pada setiap tanggal 12 Rabiul Awal, atau sering disebut dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemirsa setia KK Media dimanapun Anda berada, sebenarnya apa sih esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad itu? Apakah hanya sekadar sebuah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW? Tentunya tidak, sahabat. Esensi dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak sebatas ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi di balik itu ada substansi yang penting untuk diketahui oleh umat Islam, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sebagai bentuk upaya kita mengenal keteladanan Nabi Muhammad, akhlaknya, perilakunya yang mulia nang agung itu. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Artinya adalah sungguh pada diri Rasulullah adalah benar-benar suri tauladan yang baik bagi kita, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang yang mengingat banyak tentang Allah. Menurut Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menganjurkan kita umat Islam untuk mencontoh sikap dari Rasulullah SAW. Sikap ini yang dimaksud adalah kesabaran, keteguhan hati, perjuangan, dan ketaatan kepada Allah. Di dalam ayat ini juga kita dapat mengetahui bahwa meneladani akhlak, sikap dari Rasulullah ini merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Pemirsa setia KK Media dimanapun Anda berada, pada generasi sekarang
Generasi saat ini, moral, akhlak anak bangsa mengalami kemerosotan akibat adanya globalisasi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat semua hal mudah diakses, seperti budaya buruk maupun budaya baik. Nah, apabila budaya buruk ini ditiru, maka sudah jelas moral generasi saat ini akan semakin merosot. Sahabat pemirsa setia Kakak Media dimanapun Anda berada, problematika, permasalahan akhlak, moral ini sudah bukanlah hal yang baru, tetapi sudah muncul sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk menjadi suri tauladan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, yang artinya adalah Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Lantas, bagaimana sih cara kita untuk mencontoh akhlak Rasulullah SAW? Cara yang pertama adalah dengan mengamalkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya bahwa akhlak Rasulullah itu adalah akhlak Al-Quran. Maksudnya, apa yang diajarkan dan diseru di dalam Al-Quran, maka Rasulullah itu mengamalkannya. Dan apabila yang di dalam Al-Quran itu dicela dan dilarang, maka Rasulullah meninggalkannya. Cara selanjutnya yakni adalah dengan mengimplementasikan 4 sifat utama Rasulullah pada kehidupan sehari-hari, yakni fatonah, sidik, amanah, dan takblik. Oleh karena itu, pemirsa setia Kakak Media dimanapun Anda berada, marilah kita menjadi generasi yang cerdas, bukan yang keras. Menjadi generasi yang amanah, bukan yang membantah. Menjadi generasi yang menyampaikan, bukan kikir pengetahuan. Menjadi generasi yang jujur, bukan yang ngelantur. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ungdur makola, wala tangdur mangkola. Wabillahi taufik wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Mbak Elsa ya atas penjelasannya. Nah, di sini saya dan juga beberapa teman-teman memiliki pertanyaan nih kepada Mbak Elsa. Boleh saya bertanya? Boleh, silahkan Kak. Oke, jadi yang pertama ya, bagaimana cara kita mengimplementasikan akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutamanya ketika kita sebagai seorang mahasiswa? Baik, itu tadi pertanyaan cara mengimplementasikan sebagai kita seorang mahasiswa ya Kak? Betul. Nah, dimulai dari 4 sifat utama dari Rasulullah yang tadi saya sebutkan, ada fatonah, amanah, tablik, dan sidik. Seperti hanya fatonah, cerdas. Kita sebagai seorang mahasiswa itu harus cerdas, berpikir kritis, tidak mentah-mentah dalam memaknai berita-berita atau isu-isu yang sedang terjadi. Kemudian kita sebagai mahasiswa itu kalau berbicara ataupun mengungkapkan pendapat itu harus berdasarkan data karena kita akademisi gitu ya teman. Betul. Kemudian untuk sidik, jujur. Nah, kita ini adalah seorang mahasiswa, tentunya pasti ada tugas karya tulis ilmiah atau yang berupa makalah dan sebagainya. Bahkan skripsi yang menjadi syarat lulus kita, maka dari itu kita harus benar-benar memastikan bahwa itu adalah hasil dari jerih payah kita sendiri, tidak kopas atau apalagi sekarang adanya kecerdasan buatan atau AI seperti itu Kak. Betul. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Biasanya kan kita seorang mahasiswa ini pasti banyak tugas kelompok kan, kemudian dibagi per materinya. Iya, betul. Nah, karena kita sudah mendapatkan bagian itu, maka sebagai seorang yang mengimplementasikan amanah itu, maka kita seyogyanya kita untuk menjalankan tugas kita itu dengan sebaiknya. Kemudian tablik atau menyampaikan. Nah, ini biasanya sering tidak diimplementasikan oleh mahasiswa karena menurutnya kuliah ini adalah ajang kompetisi. Sehingga kalau ada teman yang kesulitan itu pasti
apa ya Kak, pelit gitu. Oh iya, pelit. Padahal nggak suka relawan membantu gitu ya. Iya, padahal kan baliguan nih walau ayah. Jadi sampaikan padaku walau satu ayat. Padahal ilmu itu juga titipan. Sudah seharusnya kita itu mengajarkan kepada teman kita. Nah, ilmu itu nggak akan habis, justru malah semakin bertambah. Betul itu sekali. saja sih Kak. Terima kasih Mbak Elsa atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua ya. Jadi di era digital seperti sekarang ini, menurut Mbak Elsa ya, akhlak Rasulullah apa nih yang paling dibutuhkan oleh generasi muda nih? Baik, sebenarnya pada zaman sekarang ini itu permasalahannya semakin kompleks ya Kak. Yeah. Jadi keteladanan itu gak ada yang mana yang lebih penting untuk diterapkan karena saling berkaitan antara amanah dengan jujur, kemudian antara jujur dengan tablik dan sebagainya. Jadi itu saling berkontribusi satu sama lain, saling berkolaborasi sehingga menjadikan kita manusia yang berakhlakul karimah. Baik, terima kasih. Kalau untuk menurut Mbak Elsa sendiri nih ya, akhlak Rasulullah yang mana nih yang di era zaman sekarang nih yang sulit dilakukan untuk generasi muda zaman sekarang? Baik, sebenarnya akhlak keteladanan itu tidak sulit untuk dilakukan ya karena memang pada dasarnya itu tidak memiliki syarat apapun. Namun yang sulit untuk dilakukan adalah menghindari perbuatan buruk itu. Misalnya kalau kita ingin jujur, sebenarnya kita bisa aja jujur, tapi menghindari perbuatan bohong itu yang sulit, seperti itu. Oh iya. Baik, terima kasih Mbak Elsa untuk penjelasannya ya. Luar biasa sekali ya narasumber kita kali ini yang merupakan mahasiswi IAIN Kediri dan juga dai muda. Baik pemirsa setia KK Media, kesimpulan yang dapat kita ambil ya pada kajian kali ini bahwasanya kita sebagai generasi muda jangan sampai kita melupakan suri tauladan kita yang memiliki 4 sifat utama yaitu sidik, amanah, tablik, fatonah. Baik, mungkin itu saja kajian pada sore hari ini yang dapat kami sampaikan. Saksikan terus kajian rutin KK Media. Saya Ismatunada dan juga narasumber kita Mbak Elsa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.